sebetulnya banyak kasusnya di bawah, tapi nggak muncul ke atas gitu. Jadi kayak gunung es dulu. Kenapa? Karena misalnya nih orang tua laporin, tapi yang ngelakuin kakeknya. Udah deh, lapor Pak Polisi, cabut Pak, karena ini aib keluarga. Salam UGM, jumpa lagi di Mana Lagi PSI UGM, Wanita Hebat, Indonesia Bermartabat. Kali ini ada tamu yang masuk ke Pusat Studi Wanita UGM, seorang ibu dokter dari psikologi, biopsikolog, Dr. Lina. Saya cuma mau ngobrol sama beliau, pas beliau ini ada di sini, tentang bullying, Wira. Bullying itu ada nggak sih sebetulnya di anak-anak? Ada. Masa ada. Di mana-mana tuh ada. Di mana-mana ada, tidak dalam konteks rumah tangga, tapi ya di sekolah, di tempat les, di terminal, di bandara, di tempat stasiun, dimanapun. Walaupun itu anak-anak. Iya. Yang melakukan anak-anak apa? Yang melakukan anak-anak bisa kan, pelakunya itu mulai dari anak-anak sampai lansia. Gitu. Jadi misalnya sekarang saya kurang besar, udah besar, udah tua. Kemudian terus saya membuli anak mungkin sekali. Walaupun saya nyolek gitu terus mereka gitu. Iya. Seperti apa sih sebetulnya bullyingnya? Jadi ketika seseorang, baik itu anak ya, mulai dari balita sampai lansia, itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kemauan si anak. Nah gitu, bagaimana kita tahu waktu itu maunya si anak enggak? Makanya itu anak harus diberitahu. Ketika orang dewasa itu misalnya menjawil pipi, pegang dada, atau pegang pantat, pegang paha, apalagi kelamin, organ kelamin, itu kan nggak boleh. Nah, justru value-value itu yang harus diterapkan sedini mungkin pada anak oleh orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya tidak menyampaikan value itu, yo wes, wassalam gitu. Anak nggak ngerti. Nah kan nggak semua orang tua melakukan itu. Iya, oleh karena itu kan perlu psikoedukasi, promosi kesehatan ke orang-orang tua baru atau calon-calon orang tua untuk bagaimana sih mengedukasi anaknya, memberikan value ke anaknya. Karena kan kadang orang tua itu hanya ya sudah, orang tua saling mencintai, bikin anak, that's it. Perkara mendidik, ntar kan jalan bersama dengan waktu. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Jadi harusnya ya dia memberikan value ke anak-anaknya. Pertama kali tentunya tentang pengetahuan tentang organ kelamin, tentang kesehatan tubuh. Terus gimana ngasih taunya? Ya banyak sih, sekarang modul-modul itu udah banyak. Banyak NGO yang melakukan itu, pendidikan dini ke anak-anaknya. Kemudian juga via ada YouTube, ada IG, ada Facebook, itu semuanya tentang sering disebutnya dengan kesehatan reproduksi. Masuk ada di situ. Jadi kesehatan anak, kesehatan psikologi anak, kesehatan mulai dari anak sampai lansia ya. Itu ada semua di situ. Itu sudah banyak. Bagus-bagus ya? Ya oke. Kalau yang sejauh saya tahu dari NGO itu malah bagus-bagus ya. Lucu-lucu gitu ya, pakai kartun gitu kan? Iya, jadi ada gambar. Misalnya kalau harus dijelaskan kepada anak itu harus banyak gambar daripada kalimatnya gitu. Kemudian bercerita juga bisa. Jadi ngundang bercerita untuk cerita tentang kasus-kasus, misalnya kamu dicolek, Dek, seperti ini. Oleh karena itu kamu harus nolak. Nggak boleh, itu kan area pribadimu, itu kan milikmu, bukan milik orang lain yang nyolek kan. Itu konsepnya. Iya. Contoh misalnya anak keluar dari kamar mandi bugil, cuman mungkin bugil bisa, atau cuman andukan, nggak boleh. Jadi anak keluar dari kamar mandi itu harus sudah pakai baju, misalnya gitu. Jadi nggak merangsang anggota keluarga lain untuk lucunya cemol gitu, nggak boleh.
boleh. Jadi menghindari untuk dicemol. Untuk dicemolin. Even itu orang tuanya loh. Nggak boleh loh, apalagi kakeknya, neneknya gitu. Jadi udah berubah ya, konsep itu udah berubah. Dulu kan anak telanjang, baik laki-laki maupun perempuan dicemoli biasa. Ih lucu nih, yaudah seneng tuh, telanjang baik karena diperhatikan. Nah itu nggak boleh sekarang, karena ini udah perkembangan zaman. Itu mulai kapan itu? Aduh, mulai kapan ya? 2000-an atau sebelumnya udah ada, karena saya mengamati itu di 2005. Itu 2005 itu sudah mulai banyak kasus-kasus muncul. Cuman kasus kekerasan seksual pada anak yang kemungkinan juga itu masuk dalam KDRT. Itu sekarang ada KDRT juga. Iya. Terus jadi itu apa namanya iceberg gitu. Jadi sebetulnya banyak kasusnya di bawah, tapi nggak muncul ke atas gitu. Jadi kayak gunung es tuh. Kenapa? Karena misalnya nih orang tua laporin, tapi yang ngelakuin kakeknya. Udah deh, lapor Pak Polisi, cabut Pak, karena ini aib keluarga. Gitu. Nggak jadi diproses. Terus ada penyelesaian nggak? Misalnya si anak itu terus akhirnya diandani, dikasih tahu bahwa itu tuh nggak benar, atau orang tuanya itu tadi dikasih tahu bahwa sejauh ini nggak ngerti ya apa yang uncontrollable ya. Betul. Nah kemudian kenapa harus ada, karena undang-undang perlindungan anak sudah ada ya sampai yang 2015 yang terbaru itu bisa bisa dihukum sampai 15 sampai 20 tahun dengan denda sampai 200 juta kalau nggak salah. Nah kalau itu dibiarkan, dilaporkan, ditarik kembali, dilaporkan, tarik kembali. Nah efek jerah kan? Nggak ada efek jerah. Nggak ada. Ya harus dilakoni, yang kok kali dilaporkan dicabut kan gitu. Iya, akan terulang. Tapi yang lebih ngeri lagi ketika si orang tua tadi atau si pencoel tadi itu tidak diberitahu, atau kita tidak punya institusi atau untuk orang yang bertanggung jawab ngurusin itu, ya tetap akan berlangsung terus kan. Mungkin tidak pada si ini tapi pada si orang yang lain ya. Ini kan mestinya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu yang harus ada taringnya tuh di situ. Dia berkolaborasi. Jadi sekarang sebetulnya kan ada model kolaborasi pentahelix ya. Nah, itu lah. Jadi pentahelix itu jadi ada pemerintah, NGO, academician, kemudian business dan community. Nah itu saling bergandeng tangan gitu untuk focusing ke prevensi terhadap anak-anak ini, prevensi primer. Saya bilang prevensi primer. Karena apa? Kalau prevensi primer itu coveragenya itu general, semua orang, baik mulai dari balita sampai lansia, laki-laki, perempuan, siapapun, pokoknya general population. Gunanya untuk apa? Untuk memberitahu bahwa ini ada kasus seperti ini, bagaimana cara menghindarinya. Nah, tapi kalau untuk yang prevensi sekunder itu pada kelompok-kelompok yang rentan, misalnya sekunder kui mau piye, gimana itu? Nek primer wis mau general population, jadi siapapun. Nah, nek sing sekunder kui pada kelompok-kelompok rentan, misalnya anak-anak di panti asuhan, anak-anak jalanan, anak-anak yang ngelem-ngelem, seperti gitu. Itu kan seperti juga anak-anak yang tidak di bawah institusi kerumah tanggaan. Itu kan rentan tuh. Kan? Jadi kadang yang dia keluar rumah yang gitu lepas minggat, anak minggat, narkoba minggat, kayak gitu-gitulah. Banyak itu, banyak itu. Nah, kemudian yang tersier, ini udah mengkhusus, Bu. Mengkhusus. Tadi yo pelakune sing di-prevent, yo korbane. Nah, untuk apa? Untuk menghentikan kasus supaya nggak terjadi lagi. Jadi dua sisi yang ditembak, sisi pelaku sama sisi korban. Itu yang dua-duanya yang itu yang. Nah itu yang bisa membantu menjelaskan pada anak-anak ya, supaya di masa kemudian dia paham kan ini ya. Sekarang kita harus preventif kan. Betul. Itu terus siapa? Nah, yang kami akademisi melakukan penelitian, men-share itu, kemudian
kan semua penelitian itu sudah sampai dipublikasikan, kan harus diimplementasikan ke masyarakat. Iya. Nah itu saatnya kami melakukan psikoedukasi, istilahnya. baik itu secara verbal Ya. maupun non verbal, misalnya lewat booklet, lewat leaflet, lewat video seperti itu. Nah. Itu sudah kami lakukan sih. Nah, tapi sekarang itu kan terus nanti masuknya itu ke orang di sekolah, Mbak. Di sekolah apa? Nah, terus kan yang di kampung-kampung gini. Iya, itu di dasar wisma kan. Oh, masuk dasar wisma. Jadi sekolah institusi yang lebih besar kan. Iya, iya. Terus kemudian di RT RW lebih kecil lagi dasar wisma. Jadi per 10 rumah tangga. Kemudian kami undang itu 10 orang itu yang kami lakukan. Kemudian kita train mereka, kita bekali dengan media pendukung untuk menyampaikan itu, baik mulai leaflet, booklet sampai poster. Kemudian, nah mereka ini sebagai agent of change. Jadi mereka mereka nanti menularkan ke dasar wisma yang lain. Jadi 10 orang ke 10 orang, kan jadi udah 100 tuh. Ya. Terus, nah kami sebagai akademisi itu sebagai konsultan saja. Ketika mereka mengalami kesulitan, maka dia akan konsul dengan kami. Oh, nah sekarang kalau ada orang atau masyarakat pengen mendapatkan informasi seperti itu, terus ke siapa? Sudah ada ini ya, memang ini yang belum di NGO, Ya. itu banyak. Ada yang saya tahu Yayasan Kakak di Solo itu dia banyak menampung orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Oh, Yang saya tahu, saya nggak tahu yang lain. PKBI ini ya. Ya. Jogja ada ya. Terus di Jakarta ada Komnas Anak, KPAI dan sebagainya. Cuman itu kan gede banget ya. Ya, nah kan masyarakat misalnya sekarang RT gitu atau dasar wisma kepengen masyarakatku paham untuk itu kan gitu kan yang ini ya. Itu Penggerak iya, penggerak. Jadi mereka kalau saya seperti itu saya mau kemana, harus kemana? Iya. Nah, itu yang Puskesmas ada nggak? Puskesmas ada nggak? Puskesmas yang ada psikolognya ya. Ya, karena sekarang puskesmas juga punya psikolog ya sudah. Dan mereka sudah dibekali itu masuk dalam salah satu dari psychological first aid. Jadi yang bantuan pertama. Jadi dan dulu itu gini Bu, dulu itu kan ada kalau ada kasus kekerasan seksual anak atau pada perempuan, kekerasan seksual itu kan anak sama perempuan, laki-laki itu kan nggak itu. Karena kita kan ke perempuan, semua perlindungan itu anak perempuan, nggak ada perlindungan laki-laki. Itu menguntungkan apa enggak? Sebetulnya tidak menguntungkan, karena laki-laki kan juga manusia, Iya juga. Harus diusahakan kan KDRT itu kan banyak juga yang perempuan ke laki-laki kan. Iya. Nah tapi enggak yang dimunculkan kan laki-laki perempuan. Iya. Kemudian orang tua ke anak kan gitu. Nah dulu kan harus datang ke PPA di Polda. Sekarang udah nggak stop itu, dialihkan ke puskesmas sebagai frontliner. Jadi apapun masalah yang ada di masyarakat itu lagi di puskesmas. Repot ya puskesmas ya. Tapi di sana kan udah ada masing-masingnya. Ada bidan, ada macam-macam lah. Jadi udah ada kotak-kotaknya sendiri. Nah, karena Wira, kalau sekarang yang kaitannya dengan bullying tadi, misalnya orang dijewer itu kena nggak? Itu termasuk bullying Pak? Iya. Dulu kan nggak apa-apa dulu. Kita udah sampai orang tua nggak apa-apa. Kan pernah juga kan? Iya. Kalau nggak nurut atau ngelongkrong dan sampai. Ya, nanti pulang ke rumah dicewol. Iya. Mantap ini ngobrolnya soalnya adanya terus seperti itu. Tapi yang jelas, kalau orang tua kering mesti bantuin. Jadi sekarang pun
kalau apa? Jadi semua sekarang serba dilindungi. Konsepnya itu adalah dia dimanusiakan, dilindungi. Iya. Jadi orang tua tidak boleh semena-mena. Kalau dulu kan nggak pernah ya orang tua kalau salah minta maaf. Tapi lately kan kalau orang tua salah kan bisa minta maaf. Itu. Tapi sekarang kan bagaimana mengajari anak-anak untuk minta maaf kalau dia salah? Oh, biasanya ya, aku saja. Iya, itu oleh karena itu orang tua perlu memberikan value. Bahwa salah itu minta maaf kepada siapapun. Ya. Tapi yang lain lagi, kadang-kadang kita lupa untuk terima kasih. Ya, itu juga. Itu value juga itu harus ditelurkan dari oleh orang tua ke anaknya itu baru. Balik-balik sekarang poinnya ada di rumah ya. Iya. Orang tua yang orang tua kan dari rumah ya. Jadi semuanya. Karena sekarang kalau misalnya sekarang orang tuanya nggak tahu ya harus udah ya. Iya, bukan. Karena itu kan dulu kalau psikologi itu ada tuh pelatihan menjadi orang tua efektif. Iya. Ada kayak gitu itu sebenarnya bagus juga. Yang lebih dini lagi kalau kita bicara prevensi lebih dini lagi ya itu calon-calon orang tua gitu. Jadi menikah itu nggak mudah gitu loh. Iya. Dan itu yang jelas lagi tidak hanya sekedar yang jadi orang tua kan termasuk juga untuk yang berkaitan dengan gizi misalnya gitu. Karena orang-orang sekarang lari ngomongnya tentang stunting segala macam. Iya, kan itu juga mempengaruhi juga. Ya kan banyak kasus terjadi juga. Pemerintah udah ngasih nih paket gizi ke orang tua. Ada telur, ada susu, ada apa. Larinya kemana? Orang tuanya dulu kasih ini, orang tuanya yang dikasih kayak dulu bentuk-bentuk untuk ayah kan. Beruntung dua anak ini, tapi orang tua yang enak-enak kan. Cekat ben anaknya so boleh juga. Ya itu. Dan misalnya orang tua ayah ibu ini ada bantuan dari pemerintah sekitar 100.000 misalnya ya. Yang 300.000 itulah. Ya 300.000 lah. Itu dicemol sama ayahnya dulu beli rokok. Kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang makanya yang banyak kan riset-riset yang menunjukkan bahwa perilaku miskin itu ada di bawah dan perilaku rokok itu ada pada orang yang miskin gitu kan. Itu jadi nah kalau kita bicara tentang prevensi maka kita harus kuatinnya seperti itu tadi. Jadi dari dalam, dari keluarganya dulu, individu masing-masing itu harus kita kuatin apa rasa percaya diri, self concept, self yang lain gitu. Itu ya. Itu kita punya harga diri. Sekolah di mana ngajari Tapi orang nggak ada terus nah, kan orang tuanya nggak ada, tentunya harus lari kemana? Ya lari ke yang di atasnya, organisasi yang ada di masyarakat setempat. Nah, sekarang balik, kalau misalnya itu, oke, kita kan harus nyiapin itu, nanti ya tapi sekarang kalau dilihat di kota aja kita sudah setengah mati, ya. Nah terus di desa, terus yang di wilayah tertinggal, ya tertinggal terus loh. Iya, pastinya. Berarti apa yang kira-kira terus yang harus kita lakukan gitu, yang susah ya, susah. Kita harus gerak gitu ya. Iya. Dan sekarang ini membentuk kader sebetulnya. Iya. Pembentukan kader itu Iya. jadi kader itu kita train, tapi sekali lagi ini kadernya juga. Jadi si kader mesti makan dong. Ditempatin di sana kan mesti makan ya. Siapa yang akan nguripi dia di sana kan? Nah itu dia mesti. Jadi never ending gitu. Jadi terus muter-muter gitu. Kayak visual set itu muter-muter terus. Nah saya isopo, duitnya sopo, kalau dananya orang lain itu gitu. Ya memang harus ada orang yang ditanam di situ dan dia yang bisa tertinggal itu kan dia ditanam di situ. Mungkin KKN UGM harus mikir itu ya. Iya, itu akan lebih bagus ya. Jadi seru lagi gitu. Jadi ya KKN tidak hanya sekedar KKN. Iya. Karena kalau katakanlah ya sudah ditanam di sana, ya. Terus di
dievaluasi enggak? Kita kan lemah tuh, implementasi doang gitu ya. Iya. Ya kan? Evaluasi enggak? Karena evaluasi kan ini pentingnya nanti program ini berhenti, dimodifikasi atau dilanjutkan kan gitu evaluasinya. Nah ini Dan juga kadang-kadang walaupun yang sekarang yang beberapa kali muncul misalnya pesantren atau gereja atau tempat yatim piatu yang harusnya membantu mendampingi mereka ternyata ya nyewol juga kan gitu. Itu kasus-kasus Ya kasus-kasus yang seperti itu yang harusnya ya harusnya dihukum setimpal itu. ya Jadi bukan perspektif. nah ya dia punya diberi tanggung jawab kan gitu. Dan dia lupakan ini semua orang tua itu ngasihin semuanya Tanggung jawabnya pada si orang itu dan orang institusi itu. Dan institusi itu lewatkan. Iya. Harusnya ada satu pemutusan oleh negara kan. Iya. Ya disinggung kalau cuma diingatkan gitu. Masalahnya hukum di tempat kita itu lemah sekali, nggak mikirin sampai sejauh itu. Gitu. Panjang ya. Hanya memang not that simple kalau saya bilang itu very complicated. Dibutuhkan orang yang mau membantu, mau mengingatkan kan gitu kan. Ya kan sekarang yang lebih penting saya pikir itu kalau kita mau dapetin orang-orang hebat di Indonesia nanti wanitanya ya hebat, laki-lakinya ya hebat kan ketika mereka mau sebelum dia menikah dari remaja terutama dia sudah punya kemampuan bahwa tanggung jawabku seperti apa, KDRT seperti apa, harus berbagi bekal itu nanti. Bekal itu dari siapa? Ya dari ya orang tua, kembali lagi ke orang tua. Jadi berangkatnya itu memang dari family. Itu berangkatnya dari family. Tapi sekali lagi kalau family kan kalau orang kawin itu kan cuma dikasih buku nikah kadang nggak di coach ya. Jadi dari agama tertentu itu dia cuma dikasih buku nikah tidak di coach. Tapi ada agama tertentu juga yang dia di coach benar-benar 3 bulan itu dia di coach di situ. Nah, itu misalnya. Jadi dan harus rumah tangga itu kalau sudah berikrar berjanji itu ya komitmen itu harus begitu. Nah, jangan terus tanggung jawab tinggal gelandang ke orang Melayu ya terus minggu itu kan dan itu tidak hanya pada si pasangan ini tetapi ke anaknya ya karena mungkin anak akan mencontoh role modelnya kan orang tuanya kok gitu ya berarti aku bisa juga seperti itu. Buku yang paling bagus ya itu tadi role model itu tadi ya role model itu buku ya buku bagi si anak. Betul ya buku yang kita tertawa-tawa itu kan ya karena teori yang ada ada ya. Nah saya mau cerita apa tadi Pak. Nah bentar biasa kan kalau orang udah tua itu seret mulai lah terus begitu belak kayak gimana. Tapi yang jelas sekarang ketika kita bicara masalah orang tua yang tidak punya atau tidak bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sih menjadi orang tua, kemudian bagaimana menjadikan anak-anaknya itu lebih baik dari dia, dan paling tidak itu yang kaitannya dengan KDRT, bullying pada yang kalau masih di rumah masih oke lah ya, tapi kalau mereka sudah keluar one step gitu ya, satu langkah dari rumah, itu kan sudah menjadi miliknya orang banyak ya tanda petik gitu. Yang kita nggak tahu masing-masing orang itu mau nyowel apa mau jiwit apa mau nendang apa mau kan, atau suaranya A B C D E F G. Nah, nanti kalau dia itu baru dolan ke jalan raya, nanti kalau di sekolah, kalau dia di rumah tetangga atau resikonya tahu. Nah ini kayak di sekolah. Misalnya nih, ada cerita ini cucu saya, dan itu dia kan cabi gitu, laki-laki cabi gitu. Ini kelas 1 SD.
Nah, kemudian ada temennya mungkin gemes ya, cubit soalnya. Cubit kan, terus dia lapor sama karena udah diberikan informasi, udah di psikoedukasi sama ibunya. Nyubit, mama, itu si A itu suka nyubit aku loh. Bener-bener aku aja yang dicubit, teman-teman lainnya juga cubit. Yang cubit itu laki-laki, terus yang dicubit laki-laki perempuan gitu. Terus ibunya, loh kok seperti itu? Dia tidak langsung ke orang tuanya kan, tapi langsung ke gurunya. Nah ini, jadi mekanisme terus dia lapor ke guru, guru nanti yang menegur orang tuanya yang menegur anaknya kan begitu. Nah kalau sudah tidak mempan, maka guru akan men-skor anaknya itu kan nggak boleh sekolah. Itu keras karena ini di sekolah swasta yang valuable gitu ya. Jadi segitunya. Jadi sudah diberitahu bahwa di sana juga bullying itu diterapkan juga sampai di poster-poster itu ada. Jadi anti bullying itu dari poster-poster dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP dan SMA karena itu sekolahnya satu lingkungan. Itu semua poster itu sudah berbau bullying, anti bullying. Nah, kalau itu harusnya sekolah yang SD yang lain. Nah, namanya itu sudah harus satu gerakan yang luar biasa ya melewati itu agent of change itu Bu. Dan biasanya mereka NGO itu sangat aktif dan membumi sekali. Nah, sekarang bullyingnya untuk anak-anak itu seperti apa sih? Tadi dicoel pipinya, terus dijuit, sampai gemes gitu orang gemes itu bisa gemes gitu atau ya pukul atau ini Bu, penelitian saya itu anak laki-laki bertumosorik payudara, walaupun mereka masih SD, tapi sekarang SD sekarang itu kan kelas 3 udah membentuk ya, udah kelihatan. Tapi meskipun nggak kelihatan itu kan nggak boleh. Terus nyilake rok seperti itu. Terus motroke terus ngerangkul. Bahkan ada yang mencium. Itu sudah nggak boleh. Itu SD saya nggak perlu bilang ya di satu daerah di kota Jogja. Mencium. Mengapa mereka sampai melakukan itu? Kan karena role model itu, bapak ibunya, itu bapaknya bandit ya, kemudian ibunya itu PSK, dan nggak ada edukasi kan, seperti itu. Nah tentang handphone dan sebagainya itu kan satu untuk satu rumah. Jadi film-film porno ada di situ semua. Jadi itu aku bilang vicious circle, nggak ada yang mendidik. Nah ibunya dengan malang kerik gitu datang pakai tank top, datang ke kepala sekolah, bener tuh kepala sekolahnya takut kepala sekolah, udah ibu pulang aja. Nah dengan baju yang kayak gitu datang ke kepala sekolah, ke sekolahnya cuma pada lihat, kepala sekolahnya nggak berani juga. Nah kayak gitu Bu, jadi mereka merasa bahwa nggak ada yang salah. Itu nggak ada yang salah, fine aja. Rumah petak ketika bapak ibunya melakukan hubungan seksual kan ya di situ, karena nggak ada kamar kan, satu kotak gitu, anak di situ, TV di situ, bapak ibu melakukan ya di situ, ya jelas dia memperhatikan. Jadi buku teori itu kan? Iya, kayak gitu. Dan itu udah banyak banget itu masalah sosial, sangat ini berat. Itu yang jadi contoh, terus ya karena juga nggak diberitahu ya. Itu kalau itu dan mereka kan nonton dari realnya dan realnya juga dua-duanya jangan. Sampai disuruh membuat ini hasil penelitian saya, membuat puisi, maka isinya itu ya organ kelamin perempuan ibunya dan organ kelamin bapaknya. Munculnya itu. Iya. Yang dipuisikan itu wahai itu. Oh, karena dia jadi wahai, kata wahai tadi wahai itu, tapi isinya itu organ kelamin laki-laki dan perempuan yang punya. Karena mereka di rumah juga biasa itu ya kan ya. Celotehannya juga kan. Nah sekarang kan yang lebih seru nih, kadang-kadang kan kita di luar anak-anak itu kan ya mendengarkan omongan orang dewasa kan, atau di TV yang bukan, atau di sekarang YouTube ya, YouTube segala macam itu.
yang anjrit, Ya, macam-macam lah. Bullying mana? Ya begini, kurang tahu cewek. Itu bullying apa ADRT? Ayo, bullying menjadi bagian dari kekerasan dalam rumah tangga karena kan semuanya settingnya di rumah tangga. Apa sih sebetulnya bedanya bullying sama KDRT? Oh, kekerasan kan? Bullying itu kan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, bisa sih siapapun kepada korbannya gitu. Itu entah. Ya, tapi kan kalau kekerasan dalam rumah tangga itu kan termasuk bullying juga, kekerasan seksual juga masuk KDRT juga. Semuanya ada yang dalam skop rumah tangga ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada bullying, ada perkosaan. Kalau laki-laki mau ke istrinya nggak mau, perkosaan loh. Karena nggak ingin, kompleks ya. Kompleks gitu. Kan kalau ada kan yang nggak ingin gitu, katanya dia ingin gitu. Ya berarti komunikasi kan lagi ya. Iya, itu kan ada apa namanya? Ada intromisi, ada gebrakan, ada keinginan yang tidak disetujui kedua belah pihak. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya saya bilang gini, apapun sebetulnya ketika dikomunikasikan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Betul. Jadi apa? Bargaining ya. Iya. Saya sekarang saya nuntut uang gitu misalnya. Tuh gitu. Terus kemudian dia ngomong ibu melakukan, ibu nggak boleh gitu misalnya gitu kan. Itu ibu sudah melakukan kekerasan pada saya. Terus orang itu yang menjelas, oh enggak aja, aku cuma nuntut kamu kan gitu. Dulu saya lebih keras misalnya kan, selalu gitu. Si orang tua kan selalu ngomong gitu. Saya jadi ingat itu seperti pelaku kekerasan seksual. Dia dulu jadi korban. Jadi ini turun-temurun. Jadi najarnya nggak tahu ya, turunan. Tapi yang dari penelitian itu pelaku itu dulu menjadi korban. Itu teori dan reality sama. Oke. Yang jelas sekarang kita hentikan dulu. Kita punya mana lagi PSBB? Oh iya. Iya. Mana lagi yang kita akan omongkan lagi? Yang jelas kita jumpa lagi nanti setelah kita punya sesi yang lain. Ada mana lagi? Mana lagi PSB UGM? Banyak hal. Kita akhiri sekarang. Indonesia bermartabat. Wanita hebat, Indonesia bermartabat. Yes. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bu Ira.